Perkenalkan, nama saya Pena Mansari, penyalin 24 060449. Ingin menjelaskan tentang bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah sebagian dari suatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Jenis-jenis pembilangan pecahan. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi menjadi dua macam, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati merupakan bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sedangkan pecahan tidak sejati merupakan kebalikannya. Nah, contoh pecahan sejati ini, lihat ya teman-teman sebentar. Nah, pecahan sejati itu contohnya kayak gini, misal 3/7 ya. Nah, si 3 ini teh lebih kecil daripada 7. Nah, si pembilangnya itu 3, penyebutnya 7. Nah, terus kalau pecahan tidak sejati, misalnya 9/2, yaitu 9-nya itu lebih besar daripada 2-nya. Nah, begini contohnya ya. Nah, terus sebentar. Mohon maaf. Nah, lanjut ya. Kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian porogapit tersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Nah, contohnya sebentar ya anak-anak. Nah, seperti ini. C-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, terus A-nya gini baiklah. A-nya adalah pembilang. Nah, terus B-nya itu penyebut. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, ya 1000 gitu. Dan sebagainya tersebut. Dan selanjutnya, penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma. Tahu gak tanda koma kayak gimana? Nih, kalau gak tahu aku kasih tahu ya. Tanda koma itu seperti ini. Sebentar. Nah, tanda koma itu seperti set gitu. Ini tanda koma. Nah gitu. Ini tanda koma ya. Tanda koma. Nah, kalau gak tahu tanda koma, ini tanda koma. Contohnya seperti gini ya. 2/10. Nah, sama dengan ini bilangan desimal ya. Sama dengan 0,2. Nah, kayak gini. Nah, ada contoh selanjutnya. Ini ada 3 contoh ya. Yang kedua contohnya 35. Ininya gini, maaf. Per 100. Nah, maaf ingkong nolnya. Nah, seperti ini sama dengan 0,1.
kosong apa nol ya? Kosong. Nol. Ya, mohon maaf ya. 0,35. Nah, selanjutnya ada 1234. Tuh dibaca 1 2 3 4 per 1000. 1 udah 3 banyak ting tuh per 1,234. Nah, seperti ini ya. Ini 3 contoh pecahan desimal. Nah, udah sekian dulu. Nah, selanjutnya ada 4 pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan 2 atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Contoh 1/2 senilai dengan 4/8. Karena perbandingan pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 1/2. Nah, selebihnya bentar mau dibacakan sama bentar salah. Nah, terus gini nih contohnya. Kalau nggak tahu 1/2 ya begini. Nah, ini tuh 1 bukan per apa? Iya, 1 2 gitu. Nah, gini contohnya. Contoh bilangan 1. Nah, ya itu 1/2 ya. Senilai dengan 4/8. Nah, kayak gini ya. Itu karena perbandingan pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya perbandingan bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda tambah. Tahu gak tanda tambah kayak gimana? Nah, tanda tambah itu kayak gini, kayak salib. Nah, kayak gini contohnya ya. Nah, tanda tambah tuh, sedangkan pengurangan bisa disimbolkan dengan, nah, tahu gak pengurangan kayak gimana? Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Nah, strip doang, gitu doang ya. Bawari. Nah, selanjutnya bentar ya. Nah, dalam penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bilangan yang dijumlahkan hanya bilangan pada pembilang aja. Operasi bilangan pecahan. Yang tadi perbandingan bilangan pecahan ya. Ini operasi bilangan pecahan. Nah, dalam operasi bilangan pecahan terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut penjelasan dari operasi-operasi tersebut, termasuk contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda tambah. Tadi udah tanda tambah ya, kayak gitu, kayak set gitu ya. Sedangkan pengurangan disimbolkan dengan tanda gitu dong, set gitu doang. Dalam penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Perkalian. Dalam perkalian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Ya, yang kedua, pembagian. Dalam pembagian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian dengan pecahan. Nah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.